Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbah Munir. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan tujuan pembelajaran bahasa Arab di madrasah di Indonesia pada mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing. Langsung saja, mari kita bahas satu persatu. Materi yang pertama mengenai kedudukan pembelajaran bahasa Arab di madrasah di Indonesia. Kedudukan pembelajaran bahasa Arab di madrasah di Indonesia ini merupakan mata pelajaran yang mengembangkan keterampilan berkomunikasi, baik itu lisan maupun tulisan, untuk memahami dan mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan agama, pengetahuan umum, dan sosial budaya. Fungsi dari pembelajaran bahasa Arab yang diajarkan di madrasah di Indonesia ini sebagai bahasa agama dan ilmu pengetahuan, di samping sebagai alat berkomunikasi dan juga untuk memahami hukum-hukum Islam yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kedudukan bahasa Arab di sekolah di Indonesia ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sebagai mata pelajaran wajib, seperti pembelajaran bahasa Arab di MI, MTS, MA, dan pondok pesantren. Kemudian yang kedua sebagai mata pelajaran muatan lokal, seperti pembelajaran bahasa Arab di lembaga pendidikan umum, misalnya SD, SMP, dan SMA. Kemudian, materi yang kedua mengenai tujuan pembelajaran bahasa Arab di madrasah di Indonesia. Tujuan yang ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik itu tulisan maupun lisan. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya, serta memperluas cakrawala budaya. Kemudian, materi yang ketiga mengenai problematika pembelajaran bahasa Arab di madrasah di Indonesia. Problem yang pertama yaitu ketidaktepatan dalam memilih metode atau metode yang ditawarkan tidak menarik, sehingga menimbulkan ketidakseriusan belajar bagi siswa. Yang kedua, sedikitnya motivasi yang dimiliki oleh seorang siswa sehingga berpengaruh pada proses belajar. Yang ketiga, mindset bahwa bahasa Arab itu sulit. Yang keempat, keterbatasan dalam media pembelajaran yang ada di madrasah atau sekolah. Yang kelima, terhambat atau tidak terlaksananya kurikulum dengan baik. Nah, kemudian ini adalah foto dokumentasi setelah wawancara. Beliau adalah seorang guru madrasah di kota Sumber, Cirebon, yang bernama Ibu Sarah Syafa. Dari wawancara tersebut ada beberapa problematika pembelajaran bahasa Arab yang ada di madrasah kota Sumber, Cirebon. Yang pertama, kurangnya kemauan belajar siswa untuk mempelajari bahasa Arab. Kedua, kurangnya tenaga pengajar di madrasah di Sumber, Cirebon ini. Yang ketiga, minimnya sarana dan prasarana untuk pembelajaran bahasa Arab yang dimiliki oleh madrasah ini. Yang keempat, kurangnya follow up dari setiap tenaga pengajar untuk membiasakan siswanya berkomunikasi dengan bahasa Arab. Adapun saran atau alternatif solusi terhadap problematika pembelajaran bahasa Arab di madrasah di Sumber kota ini, di antaranya yang pertama, memilih metode mengajar yang tepat dalam proses pembelajaran seperti gaya belajar bermain peran. Kemudian, mencari tenaga pengajar yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan seperti guru bahasa Arab yang memang lulusan dari jurusan bahasa Arab. Kemudian, menyediakan sarana dan prasarana melalui pencairan dana dari pemerintah agar dengan lengkapnya sarana dan prasarana ini dapat meningkatkan penggunaan media belajar yang berkualitas dan baik. Kemudian, merubah kurikulum yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar kurikulum tersebut berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik.
Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.